Meski sudah resmi bercerai pada 18 Oktober lalu, kehidupan Celine Evangelista dan Stefan William masih menjadi perbincangan panas. Khususnya terkait alasan dibalik perpisahan mereka yang hingga kini belum terungkap secara gamblang. Terkait perceraian sang putri, ibunda Celine, Vincentia Nurul, secara belak-belakan buka suara. Lantas benarkah Nurul telah memprediksi jika pernikahan Celine dan Stefan akan kandas di tengah jalan sejak awal keduanya mengikat janji suci? Benarkah tidak ada orang ketiga yang disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga mereka? Bagaimana sosok Stefan di mata Nurul selama ini? Pasca resmi bercerai dari Stefan William, seperti apa jatuh bangunnya Celine untuk mencari nafkah bagi anak-anak tercinta? Seperti apa pula tanggapan Celine terkait kewajiban Stefan menafkahi 30 juta rupiah setiap bulannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar perceraian Stefan dan Celine Evangelista tidak dipungkiri menuai kehebohan di tengah publik. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengetuk palu dan menyetujui gugatan cerai yang dilayangkan Celine Evangelista sejak 15 Juli 2021, banyak orang masih dibuat penasaran terkait apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Hingga akhirnya ibunda Celine, Vincentia Nurul pun angkat bicara terkait perceraian sang putri. Ya, seperti diketahui, sejak awal Nurul memang disebut-sebut tidak merestui, bahkan sampai menolak untuk datang di pernikahan Celine dan Stefan. Lantas, benarkah sebagai seorang ibu, Nurul telah memprediksi jika rumah tangga Celine dan Stefan akan kandas di tengah jalan? Mungkin itu dulu emosi saya berucap begitu, dan sekarang kejadian saya mengenal sifat, karakter, dan I can read her mind or my children's mind, bahwa apa yang seorang orang tua umumnya seperti itu kan, semua orang tua, bukan semua orang tua bisa mengetahui apa yang akan anaknya lakukan. Even my mom juga pasti tahu saya punya kebiasaan seperti ini, karakter saya seperti apa, habit saya seperti apa, ya kan. Dan dari situ orang bisa memprediksi bahwa dengan kebiasaanmu begini kamu nggak akan lama-lama, dengan kebiasaanmu, cara berpikirmu begitu, kamu tuh cuma bisa begini-begini, langkahmu cuma bisa sekian, something like that. Saya berbicara itu berdasarkan apa yang saya ketahui. Ini Celine ya, seorang Celine tuh memang gayanya, kalau dengan caranya dia tetap seperti itu, dengan egonya, terutama dia itu punya masalah dengan egonya dia, sangat bermasalah dengan egonya. Which is dia sampai sekarang belum paham. Itu yang saya sayangkan. Selalu melakukan pembenaran diri tanpa pernah bisa berintrospeksi. Di situ yang saya sayangkan dia. Gitu ya. Berarti sangat pandai berjustifikasi. Dari hubungan pertama siapa? Dirli. Kemudian dengan Bacil. Oke, si Intan. And then the third time ini siapa? Stefan. Ya, iya ya. Astagfirullahaladzim.
Ya, kenapa gue buka sih? Ya karena itu tadi, karena memang melihat kebiasaan dia aja. Watak ya, Watak. Selin Karakter dia, lihat dia itu sudah bisa mengukur kejadian ini, misalnya dia sedang melakukan ini atau dia sedang berurusan dengan ini akan ending begini gini. Bukan gua peramal, ya kan, bukan gua dukun atau apa, tapi karena mengenal. karena memang darah daging. Betul. Semua pasti ada pro dan kontra. Semua yang terjadi di hidup ini tidak ada sebutir pasir pun bergerak tanpa izin Tuhan. Jadinya aku semuanya berpasrah sama Tuhan. Udah semua aku percaya rencana Tuhan itu yang terindah buat aku. Sebagai ibu, tentunya Nurul sangatlah menyayangkan bahwa pernikahan Selin dan Stefan harus berakhir di tengah jalan. Namun, sejatinya ia memang telah mengetahui rencana perceraian keduanya sejak bulan Juli lalu. Meskipun begitu, ia pun juga mengungkapkan jika keputusan untuk berpisah memang murni datang dari kedua belah pihak. Ibunda Selin juga menyebut jika kehidupan anaknya akan lebih baik ke depannya jika Selin berhenti berbohong dan meminta maaf kepada dirinya. Lantas, seperti apa pesan mendalam yang ingin disampaikan sang bunda kepada Selin? Menanggapi perceraiannya, ya itu memang sebenarnya kan sudah memang sudah keputusan yang diambil, dan saya sudah pernah infokan ya, saya sudah pernah bilang, sampaikan juga ke media ya, bahwa memang mereka memang dalam proses cerai. Jadi bulan Juli, kemudian mengenai keputusan bercerai ini memang sudah tahu dari awal, dari bulan Juli mereka memang menyampaikan sendiri bahwa niatan untuk bercerai itu memang sudah bulat. Kalau dibilang disayangkan, buat saya tuh setiap hubungan jangan pernah ada perpisahan, apapun bentuk hubungannya itu, ya kan, apalagi itu pernikahan rumah tangga, kalau bisa jangan bercerai walaupun ada urusan kayak gimana gitu ya. Tapi kalau memang ada hal, ya itu kan prinsip ya, masing-masing mereka yang punya kehidupan, mereka yang jalanin, mereka yang buat keputusan menikah dulu, mereka juga lah yang memutuskan untuk bercerai saja. Saya orang tua ya mendoakan aja, berharap sih sebenarnya kalau bisa jangan bercerai. Yang bisa menghilangkan itu semua itu cuma satu, datang dan minta maaf, berhenti berbohong, berhenti berkamuflase. Ini pesan saya buat Selin, berhenti berkamuflase, akui semuanya, gak usah ke orang lain, cukup ke saya, Cukup ke mama. semuanya itu akan baik buat dia nantinya. Sampai detik dia tidak pernah mengakui, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan apapun judulnya, dan tidak akan pernah mendapatkan keinginan yang dia benar-benar inginkan. Aku nggak sesempurna itu gitu, karena nggak segitunya gitu kan. Aku hanya menjadi diri aku sendiri, ya berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk, kalau misalnya ya orang semua bilang aku kuat, tegar, apa enggak, aku nggak seperti itu juga. Aku rapuh juga di dalam. Benarkah tidak ada orang ketiga yang disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga Selin dan Stefan? Bagaimana pula sosok sang mantan menantu di mata ibunda Selin selama ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah kehebohan yang terjadi, santer terdengar bahwa orang ketiga menjadi pemicu utama kandasnya rumah tangga Selin dan Stefan.
Namun, yang mengejutkan adalah respon yang dilontarkan oleh sang ibunda. Beberapa waktu lalu pun secara tegas, Celine membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa ketidakcocokanlah yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga ia dan Stefan. Lantas, seperti apa tanggapan Vincent Sianurul terkait isu orang ketiga dalam rumah tangga sang putri dan Stefan? Berarti tuduhan orang-orang bahwa Celine lah yang selingkuh itu Tante tidak menutupi ya Tante? Tidak mentidakkan? About that, mau bilang no comment, saya membohongi diri saya sendiri ya. You know lah, masalah siapa selingkuh atau yang tidak selingkuh, you'll know actually, you'll know better than me. Bottom line, Steven is a good guy. Okay. He's trying to be a good father. He's trying okay, to be a good husband. Okay? And so is Celine. Celine juga berusaha, dan saya tahu Celine sangat mencintai keluarga yang dia bangun bersama Steven. But semua orang itu kan punya cara masing-masing, okay? Punya keinginan masing-masing. Nobody's perfect. Enggak ada yang benar, itu semuanya tidak ada. Steven adalah laki-laki yang baik dan terbaik yang pernah aku temuin. Kita orangnya open banget ya, Open dua-duanya banget, nggak ada yang nggak- ditutup-tutupin. apa ya, Semua kita cerita, curhat, kayak gitu kita omongin nih. semuanya pokoknya nggak ada yang ditutup. Ya. Kini nasi sudah menjadi bubur. Perceraian Celine dan Stefan pun telah terjadi. Dan menurut Nurul, bukan saatnya lagi untuk mempertanyakan siapa salah dan siapa yang benar. Sejak awal terjadi permasalahan, baik Stefan maupun Celine sudah berusaha semampu mereka untuk memperbaiki keadaan dan mempertahankan rumah tangga. Namun, beberapa waktu lalu di media sosial sempat beredar foto serta video yang memperlihatkan Stefan bermesraan dengan seorang wanita. Yang mana hal tersebut diklarifikasi Stefan bahwa mereka menjalin kedekatan setelah ia dan Celine telah resmi berpisah. Lantas seperti apa sosok Stefan di mata Nurul? Benarkah ia merupakan sosok menantu yang setia untuk menjaga hati? Kalau menurut penilaian saja, he's a good, seperti yang saya bilang, he's a good guy. Dia orang yang bertanggung jawab, berusaha ya. At least manusia itu kan yang penting saya hargai, dia berusaha untuk tetap bertanggung jawab. Saya tahu, insya Allah saya tahu justru Stefan itu setia. Insya Allah saya tahu yang saya nilai selama ini dia setia. Because it's very simple to know, to see, bahwa bagaimanapun dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha untuk somehow at the beginning saya tahu dia berusaha untuk menunggu anak saya. Dia berusaha untuk memperbaiki. Jangan pernah lupakan itu. Even tidak terekspos. Usaha itu justru dari Steven, bukan dari Celine. Maaf, saya bukannya Celine anak saya. I love her. Kewajiban saya hanya berbicara apa adanya. Oke? Bahwa saya tahu justru pihak Steven yang berusaha untuk memperbaiki. Saya tahu justru pihak Steven yang berusaha untuk memperbaiki. Itu teman, dan memang itu yang lagi dekat sama Steven. Celine dekat sama si Koko ini, si itulah. Nggak heboh. Gila, Steven baru sekali aja dia keluarin video, masa udah heboh. Tolonglah kasih angin juga buat Steven gitu. Maksudnya gimana pun juga dia juga bapak dari anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau kita ngasih image, oh Steven begini, Steven begini, sama sekali karena gue tahu enggak gitu. Ceritanya tidak seperti itu. Gitu. Kesalahan ada di dua belah pihak, betul. Gitu. Siapa yang duluan itu nggak penting sekarang. Tapi yang penting mereka sudah punya satu
ya mereka mau pisah baik-baik. Pasca resmi bercerai dari Stefan William, seperti apa jatuh bangunnya Celine Evangelista untuk mencari nafkah bagi anak-anak tercinta? Seperti apa pula tanggapan Celine terkait kewajiban Stefan untuk menafkahi 30 juta rupiah setiap bulannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya sempat terkuak bahwa rumah tangga Celine dan Stefan telah mengalami keretakan sejak awal tahun 2021. Hal itu pun diklarifikasi oleh Stefan lewat unggahan di akun media sosialnya. Namun sayang, meski keduanya sudah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan rumah tangga, namun keputusan untuk berpisah menjadi jalan terakhir yang harus mereka tempuh. Terungkap pula hal tersebut yang menjadi alasan Celine sering mengambil job untuk tampil di layar TV demi menafkahi dirinya dan juga keempat anaknya. Bahkan, ia pun sampai rela serabutan mulai menjadi bintang tamu di program talk show, stripping sketsa komedi, hingga sebagai host tetap dalam sebuah acara live. Kini baginya, Tuhan dan anak-anaklah yang senantiasa menguatkan hati dan langkahnya untuk tetap menjalani hidup. Iniin anak pasti mellow sih ya. Segalanya dari mereka itu buat aku semuanya sih segalanya. Yang paling menguatkan aku cuma Tuhan dan anak-anak. Puji Tuhan banget dan bersyukur banget karena banyak yang support. Baik atau tidaknya di dalam hubungan asmara aku, percintaan aku itu semua adalah pembelajaran. Yang baik-baik itu menjadi sebuah kenangan yang indah, dan kalau misalnya yang buruk-buruk menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat aku. Meski berusaha terlihat kuat, namun Celine tidak memungkiri bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, ia tetaplah seorang wanita yang rapuh. Namun, apapun yang ia rasakan saat ini, yang terpenting adalah melanjutkan hidup tidak hanya demi dirinya, namun juga keluarga dan anak-anak tercinta. Meskipun kini harus banting tulang, namun Stefan pun tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai ayah dari anak-anak mereka. Seperti diketahui, dari pernikahan yang berlangsung 10 November 2016 silam, Celine dan Stefan telah dikaruniai 2 orang anak. Ia pun diputuskan oleh pengadilan agar membayarkan biaya pendidikan kesehatan dan juga kepentingan anak lainnya sampai usia dewasa senilai 30 juta rupiah setiap bulannya. Lantas benarkah hal tersebut merupakan kemauan dan juga keputusan yang diambil oleh Stefan? Kita akan terbuka untuk turut bertanggung jawab dan membantu dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain anak-anak hingga dewasa sebesar 30 juta rupiah setiap bulan dikirimkan ke rekening BCA atas nama Celine Evangelista. 30 juta itu untuk anak dan biaya kesehatan dan apa anak gimana? Tidak ada yang minta Terus? nominal segitu sih. Terus, Aku nggak minta juga, itu Stephen yang menentukan sendiri karena Stephen semua yang ngurusin sendiri. Stephen adalah laki-laki yang baik dan terbaik yang pernah aku temuin, adalah ayah yang baik untuk anak-anak aku, dan apapun yang terjadi antara kita saat ini itu adalah pilihan kita berdua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.